Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan. Anak-anak bersyukur ya, pagi ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti pembukaan acara Winner 6. Seperti tahun lalu, karena situasi dan kondisi pandemi COVID, sehingga kegiatan Winner 6 ini masih dalam cara online. Tapi tidak mengurangi maknanya. Kalau anak-anak mengikuti dengan sungguh-sungguh, maka akan dapat manfaat yang luar biasa dari kegiatan Winner 6. Dan pada pagi hari ini, Bunda Tuti mendapat kesempatan untuk memberikan satu materi yang sesuai dengan tema kegiatan Winner 6 ini. Apa itu? Tanggung jawab. Anak-anak sudah tahu apa itu tanggung jawab? Sudah sering ya mendengar kata ini? Tapi seperti apa sih tanggung jawab itu? Sebelum lanjut, yuk anak-anak amati gambar berikut ini. Ada gambar sisi kiri A dan sisi kanan B. Dua gambar ini berbeda ya. Coba lihat yang sisi kiri. Anak-anak begitu bersemangat untuk berangkat ke sekolah. Meskipun jarak dari sekolah ke rumah itu sangat jauh dan mereka harus berjalan kaki loh anak-anak. Tidak ada fasilitas untuk kendaraan. Sementara yang B, dari bajunya, dari kelasnya, anak ini kalau berangkat sekolah mungkin lebih mudah dari anak yang di sisi A. Dia sampai di sekolah sudah diantar oleh supir. Tapi coba lihat sampai di sekolah apa yang dilakukan. Dia belajar dengan ngantuk, dengan lemas. Beda ya? Kira-kira dari dua gambar ini, mana anak yang lebih bertanggung jawab? Gambar berikut, kalau sisi A dan gambar di sisi B ini sama-sama loh anak-anak punya ruang tidur tersendiri. Mereka mendapatkan ruang tidur untuk dirinya sendiri. Tapi ada yang berbeda. Anak A ini rajin membersihkan dan menata ruang tidurnya. Sementara anak B dengan kamar tidur yang lebih mewah, tetapi lihat di sekitar tempat tidur berjajaran benda-benda dari anak ini. Kira-kira dia mau nggak ya membersihkan ruangan ini? Nah, ada perbedaannya kan antara A dan B? Mana yang lebih bertanggung jawab? Ya, jawabannya disimpan dulu ya. Lalu apa anak-anak yang dimaksud dengan tanggung jawab itu? Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, menanggung akibatnya. Kalau terjadi apa-apa, dia boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Sedangkan dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, ini Bunda Tuti ambil dua definisi. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Arti yang kedua, tanggung jawab adalah berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan tugasnya. Dengan demikian, mereka atau orang yang melakukan kewajibannya, melakukan tugasnya dengan baik, dengan perbuatan baik adalah orang yang bertanggung jawab. Sementara orang yang mengabaikan dari tugasnya, tidak peduli dari tugasnya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan Yesus memfirmankan tentang tanggung jawab ini di dalam satu perumpamaan. Mari kita lihat bersama-sama.
Perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta diambil dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat yang ke-17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Sedangkan ayat yang ke-18, yuk kita baca. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya. Dari Matius 25 ayat 14 sampai 18 tadi dikisahkan bahwa seorang tuan akan bepergian. Dia mempercayakan harta bendanya. Kalau tuan berarti dia punya harta benda yang banyak ya. Nah, dia mempercayakan kepada 3 hambanya. Tuan ini sudah tahu kemampuan masing-masing hambanya. Maka mereka diberikan talenta. Talenta itu diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing hamba itu. Hamba yang pertama mendapat 5 talenta. Hamba yang kedua mendapat 2 talenta dan hamba yang ketiga mendapat 1 talenta. Mari kita lihat apa yang dilakukan dari ketiga hamba tersebut dan bagaimana saat tuannya sudah kembali. Yuk kita baca ayat yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Coba lihat, tuannya sudah pulang dan ketiga hambanya sudah menghadap kepada tuannya. Bagaimana hamba yang menerima 5 talenta? Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Wah, senang sekali hamba ini. Tuannya percaya dan tuannya senang dengan apa yang sudah dilakukannya. Ia pun mendapat kebahagiaan karena dia boleh turut dalam kebahagiaan tuannya. Lalu, bagaimana hamba yang mendapat 2 talenta? Hamba yang mendapat 2 talenta itu datang dan katanya kepada tuannya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, anak-anak, hamba yang menerima 2 talenta ini, meski dia lebih sedikit dari yang 5 talenta, tetapi dia juga bertanggung jawab terhadap talenta itu. Dan dia telah memperoleh laba 2 talenta. Tuannya bahagia. Ia pun juga bahagia karena dia boleh
turut dalam kebahagiaan tuannya. Dan dia akan menerima perkara yang lebih besar dari yang sudah dipercayakan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan hamba yang menerima 1 talenta? Apakah sama dengan hamba yang menerima 5 dan 2 talenta? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ia akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah anak-anak, ternyata sikap antara hamba yang menerima 1 talenta dengan yang menerima 2 ataupun 5 talenta itu sungguh berbeda. Hamba yang menerima 1 talenta mungkin merasakan kecewa, dia tidak berbuat apa-apa, malah mengubur talenta itu di dalam tanah, sehingga tidak menghasilkan buah. Dan apa yang terjadi? Ketika harus dipertanggungjawabkan kepada tuannya, tuannya merasakan sedih karena hamba yang satu mendapatkan 1 talenta ini tidak berbuat apa-apa. Dan tanggung jawabnya diambil, diberikan kepada orang lain. Dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan tuannya, tetapi dia mendapatkan hukuman karena dia tidak bisa menjalankan tugasnya, menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Anak-anak lihat bagaimana hasil dari orang yang melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan orang yang tidak melakukannya dengan baik. Lihat, hamba yang mendapat 5 talenta, dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Demikian juga dengan yang 2 talenta juga mendapatkan hasil yang lebih. Tetapi yang 1 talenta, yang dia menguburkannya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh sangat berbeda, bukan? Dari perumpamaan ini, sikap mana yang akan anak-anak ambil? Akankah mau menjadi hamba seperti hamba yang bertanggung jawab, atau seperti hamba yang tidak bertanggung jawab? Kita bisa atau bebas memilih dari keduanya. Tapi Bunda percaya anak-anak akan memilih yang baik. Anak-anak memilih yang bisa bertanggung jawab. Tuhan berfirman di dalam kitab Roma 14 ayat 12. "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Firman ini sungguh jelas ya anak-anak, bahwa diri kita sendiri bertanggung jawab terhadap Tuhan. Jadi tidak bisa diri kita yang bertanggung jawab orang tua kepada Tuhan. Orang tua mempunyai tugas tanggung jawabnya sendiri sebagai orang tua. Tetapi kita sebagai pribadi, kita juga punya tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita banyak peran
yang ada pada kita, yang masing-masing mempunyai tanggung jawab sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota keluarga, anak-anak sebagai pelajar, anak-anak sebagai anggota keluarga, anak-anak sebagai anak sekolah minggu atau anggota gereja, anak-anak sebagai anggota masyarakat. Masing-masing peran mempunyai tanggung jawab. Apa kira-kira tanggung jawab dari masing-masing peran ini? Tanggung jawab atas diri sendiri. Tuhan memberikan kita, memberikan anak-anak bermacam-macam kecerdasan. Ya, ada yang kecerdasannya linguistik, ada yang kecerdasan spasial, ada yang matematis dan lain sebagainya. Kadang di dalam diri kita tidak hanya satu loh, dari ke-9 kecerdasan ini kita punya. Cuma ketebalan masing-masing ini berbeda ya. Kekuatan dari kecerdasan ini dari masing-masing anak berbeda-beda. Tuhan juga berikan bakat, minat, keistimewaan pada kita semua. Ada yang suka olahraga, ada yang berbakat di alat musik, ada yang berbakat di menyanyi, dan lain sebagainya. Nah, kita bertanggung jawab terhadap semua itu. Apakah sudah digunakan dengan sebaik-baiknya? Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sudah bertanggung jawab? Apakah anak-anak sudah rajin untuk membaca Alkitab? Berdoa setiap saat, berdoa setiap hari, sudahkah itu dilakukan? Sebagai anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak pasti sudah melakukannya. Dan semakin hari, nanti anak-anak akan semakin meningkat untuk lebih bertanggung jawab. Mungkin kemarin membaca firman-Nya hanya pada saat sekolah minggu atau pada renungan pagi di sekolah. Anak-anak boleh menambahkannya, anak-anak bisa membaca renungan itu sendiri, anak-anak bisa membaca firman Tuhan dengan bersaat teduh pribadi. Anak-anak juga mengembangkan apa yang sudah diberikan Tuhan melalui talenta anak-anak. Yang suka menari, yuk dikembangkan. Bahkan bisa melatih temannya atau saudara-saudaranya. Yang bisa olahraga juga bisa dikembangkan. Yang pintar matematikanya, nah boleh mengajari temannya yang belum bisa. Nah, itu anak-anak bertanggung jawab atas diri sendiri. Termasuk dalam bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak-anak. Makan yang cukup, bersyukur atas berkat Tuhan, makanya tidak dihambur-hamburkan. Ya. Belajar dengan baik. Nah, itu bertanggung jawab atas diri sendiri. Sebagai pelajar, apa ya tanggung jawab kita sebagai pelajar? Apakah anak-anak sudah belajar dengan baik di saat diberi kesempatan belajar di sekolah? Atau ngantuk di sekolah? Tidak ada ya yang ngantuk? Wah, saat ini belajarnya dari rumah karena kita sedang masa pandemi COVID. Tidak apa-apa, anak-anak bisa belajar dari rumah dengan panduan ibu guru dari sekolah, baik melalui Zoom atau video-video yang dikirimkan, materi-materi yang dikirimkan. Pasti anak-anak bisa bertanggung jawab, anak-anak bisa belajar secara mandiri. Anak-anak juga bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Ya, baik itu tugas di sekolah nanti saat sekolahnya sudah ada tatap muka, maupun pekerjaan-pekerjaan rumah atau PR yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Sudahkah dikerjakan dengan baik? Hebat. Sebagai anggota keluarga, kita juga mempunyai tanggung jawab loh anak-anak. Nah, bagaimana? Sudah bisa membersihkan kamarnya sendiri yang sudah punya kamar? Yang belum punya kamar, tempat di mana kita tidur dibersihkan sendiri. Bisa membantu orang tua, membantu mama membersihkan ruang yang lain, ruang tamu, halaman. Sudah kelas 6 pasti anak-anak sudah bisa untuk menyapu halaman.
membersihkan kamar mandi, atau merapikan baju-bajunya sendiri. Apakah semua itu sudah dilakukan? Sudah? Oke, anak-anak hebat. Anak-anak sebagai bagian dari gereja, sebagai anggota gereja. Apakah anak-anak sudah rajin beribadah? Anak-anak sudah mengikuti ibadah remaja atau masih ibadah sekolah minggu? Sama saja. Yang utama adalah kita beribadah kepada Tuhan. Dan mungkin pada saat ini ibadahnya melalui online, tidak apa-apa. Anak-anak ada yang mungkin diberikan talenta untuk mendoakan. Nah, anak-anak boleh bersama teman-teman mendoakan temannya, mendoakan orang lain. Nah, anak-anak yang juga diberikan talenta untuk bisa memuji nama Tuhan, anak-anak bisa melakukan pelayanan dengan memuji nama Tuhan saat beribadahan. Tapi mungkin saat ini belum bisa ya, mungkin bisa di lain waktu. Tapi semuanya kita berikan untuk kita bertanggung jawab sebagai anggota gereja. Mengajak anak-anak lain untuk beribadah. Nah, anak-anak yang sedang sedih dihiburkan, bisa loh, itu juga satu tanggung jawab. Di samping sebagai pelajar, anggota keluarga, anggota bergereja, anak-anak juga sebagai anggota masyarakat. Meski anak-anak masih SD, tapi tetap bisa bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Misalnya, anak-anak tidak membuang sampah sembarangan, anak-anak ikut bergotong royong. Ya, tapi karena ini masa untuk menjaga jarak, mungkin anak-anak melakukannya dengan membersihkan rumah sendiri, halaman rumah sendiri, lingkungan di rumah sendiri. Nah, kita juga bertanggung jawab untuk menjaga jarak dalam situasi seperti ini. Kita memakai masker, mentaati peraturan yang dari pemerintah. Itu namanya kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap orang lain. Masih banyak hal-hal lain, hal-hal baik yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Tanggung jawab atas diri sendiri, tanggung jawab sebagai bagian keluarga, tanggung jawab sebagai pelajar, tanggung jawab sebagai bagian dari anggota gereja, tanggung jawab sebagai bagian dari anggota masyarakat. Mari kita lakukan itu semua sebagai wujud syukur kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu kasih kepada kita, Tuhan begitu menyayangi kita, sehingga Tuhan merelakan untuk disalib untuk keselamatan kita. Nah, karena kita sudah diselamatkan, yuk kita bertanggung jawab. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita hidup bertanggung jawab. Dan akhirnya, Bunda bangga, anak-anak adalah the winner. The winner bisa bertanggung jawab. Yuk, sekali lagi kita ingat firman Tuhan di dalam kitab Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Anak-anak, demikian materi tentang tanggung jawab dari Bunda Tuti. Selamat mengikuti Winner sampai selesai. Bunda Tuti percaya anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap semua tugas-tugas yang diberikan di dalam kegiatan Winner maupun tugas anak-anak sebagai anak-anak pelajar, sebagai anak Tuhan, sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat dengan baik. Baik dalam saat Winner ini maupun nanti selesainya, anak-anak akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Bye.